Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Angelika Marsia dengan NPM 2403090048 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, dan campuran. Di sini yaitu ada pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau aturan yang digunakan suatu negara atau masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga kegiatan konsumsi. Sistem ini berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya yang terbatas agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan adil. Yang kedua yaitu ada tujuan sistem ekonomi, di mana antara lain tujuannya yaitu menjamin kegiatan ekonomi agar berjalan tertib dan teratur, memastikan sumber daya yang terbatas dimanfaatkan secara optimal, mengatur siapa yang memproduksi barang atau jasa, menentukan siapa yang menikmati hasil produksi, mengatur distribusi agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, mengurangi tingkat pengangguran, menekan laju inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang masih sederhana dan biasanya diterapkan oleh masyarakat yang sangat bergantung pada alam. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan belum berorientasi pada keuntungan yang besar. Di sini ada ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, diantaranya alat produksi yang masih sederhana, kegiatan yang bergantung pada alam, produksi untuk kebutuhan sendiri, dan terakhir ada perkembangannya yang lambat. Pada sistem ekonomi tradisional ini, kegiatan ekonomi masih sangat sederhana karena teknologi yang digunakan juga masih terbatas. Masyarakat biasanya menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, tombak, atau jaring sederhana. Ketergantungan pada alam sangat tinggi sehingga hasil produksi sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca dan musim. Selain itu, produksi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan hanya untuk dijual secara luas, sehingga tidak ada dorongan untuk meningkatkan produksi atau inovasi karena masih berpegang pada adat atau kebiasaan lama. Perubahan dalam sistem ini berjalan dengan sangat lambat. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur perekonomian. Pemerintah menentukan jenis barang dan jasa yang diproduksi, jumlah produksi, hingga cara pendistribusiannya. Sistem ini biasanya diterapkan oleh negara yang ingin mengontrol ekonomi secara ketat demi pemerataan. Namun, karena keputusan ekonomi bersifat terpusat, masyarakat tidak memiliki banyak kebebasan untuk berinovasi atau mengembangkan usaha secara mandiri. Ciri-ciri sistem ekonomi komando ini yaitu pemerintah mengatur produksi, harga yang ditentukan oleh negara, hak milik pribadi dibatasi, dan tidak ada persaingan yang bebas. Dalam sistem ekonomi komando, seluruh kebijakan ekonomi ini ditentukan oleh pemerintah, mulai dari jenis barang yang diproduksi, jumlah produksi, hingga harga jualnya. Pemerintah juga menguasai alat-alat produksi penting seperti pabrik dan sumber daya alam. Hak milik dibatasi karena negara ingin memastikan pemerataan hasil ekonomi. Namun, karena tidak adanya persaingan dan inisiatif individu, sistem ini sering dianggap kurang efisien dan kurang mendorong kreativitas serta inovasi masyarakat. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada individu atau swasta dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi bebas menentukan jenis usaha dan harga melalui mekanisme pasar, sementara pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi kecurangan. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar ini antara lain harga ditentukan oleh pasar, hak milik pribadi diakui,
persaingan bebas, dan peran pemerintah minim. Sistem ekonomi pasar ditandai dengan adanya kebebasan bagi individu atau swasta dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Harga barang dan jasa terbentuk secara alami melalui interaksi antara pemerintah, permintaan, dan penawaran di pasar. Hak milik pribadi diakui sepenuhnya, sehingga masyarakat bebas memiliki dan mengelola sumber daya. Persaingan bebas antar pelaku ekonomi mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan dan monopoli jika tidak ada pengawasan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sistem ini mengambil kelebihan dari kedua sistem tersebut, yaitu kebebasan berusaha dan peran pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini antara lainnya, pemerintah dan swasta berperan, kebebasan berusaha tetap ada, pemerintah mengawasi sektor penting dan bertujuan untuk pemerataan perekonomian. Contoh negaranya, tradisional yaitu ada masyarakat adat. Untuk sistem ekonomi komando yaitu ada di Korea Utara. Untuk sistem ekonomi pasar ada di Amerika Serikat, dan untuk sistem ekonomi campuran yaitu ada di Indonesia. Setiap sistem ekonomi diterapkan sesuai dengan kondisi dan tujuan negara masing-masing. Sistem ekonomi tradisional masih dapat ditemukan pada masyarakat adat yang hidup sederhana dan mandiri. Korea Utara menerapkan sistem ekonomi komando karena pemerintah ingin mengontrol penuh perekonomian. Amerika Serikat menerapkan kegiatan ekonomi pasar dengan peran swasta yang sangat dominan. Sementara itu, Indonesia memilih sistem ekonomi campuran untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial sesuai dengan nilai Pancasila. Itulah materi terakhir. Di sini kita dapat menarik kesimpulan, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara dalam mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi baik tradisional, komando, pasar maupun campuran memiliki ciri, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Sistem ekonomi tradisional bersifat sederhana dan bergantung pada alam. Sistem ekonomi komando menekankan peran penuh pemerintah. Sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi, sedangkan sistem ekonomi campuran menggabungkan peran pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, pemilihan sistem ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi, ideologi, dan tujuan negara agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.